dilaksanakan. Jadi nanti setelah pembelajaran materi ekonomi tentang agronomik, peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis proses agronomik yang mengkritisi dan juga memenuhi bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan dari strategi pengajaran ataupun metode yang ada proses dan juga produk. Kemudian untuk materialnya itu lebih ke inquiry learning. Lalu yang berikutnya ada metode yang digunakan tadi ceramah, kemudian ada diskusi dan juga ada tanya jawab. Oke, bagaimana untuk medianya ini? Untuk medianya yang pertama saya sudah mempersiapkan PowerPoint yang isinya pengantar materi dulu untuk istilahnya memanjutkan program materi pembelajaran. Kemudian ada video yang harus dari YouTube, ada lembar kerja peserta didik yang sudah saya setting sesuai dengan topik-topik yang nanti dibahas per kelompoknya. Karena saya rencananya akan membagi satu kelas itu dalam beberapa kelompok. Jadi medianya cukup banyak yang akan digunakan. Lalu kira-kira kapan kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan? Tepatnya harinya kapan? Lalu kemudian di kelas berapa? Dan juga kira-kira jam pembelajaran berapa itu? Baik, untuk pelaksanaannya di hari Selasa minggu depan tanggal 27 Februari itu nanti di kelas 10 pada jam 8, 9, dan 10. Baik, kami depan ya Bu ya, di hari Selasa 27 Februari. Nah, kemudian nanti setelah kegiatan observasi saya akan menganalisis dan akan melakukan lagi percakapan pasca observasi. Nah, kemudian sebelum kita akhiri, apa yang bisa Ibu dapatkan dari proses percakapan observasi tadi? Yang saya dapatkan di sini, saya bisa sharing dengan Tati tentang rencana pembelajaran yang saya rencanakan untuk nanti di kelas 10 dan nanti dari hasil praobservasi ini tentunya Bu Tati juga ada gambaran tentang pembelajaran yang akan saya laksanakan dan pada akhirnya bisa memberikan evaluasi, masukan untuk perbaikan ke depannya dalam pembelajaran dan pengelolaan kelas. Terima kasih semuanya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Saya sebelum mulai pembelajaran pada materi ini, silakan salah satu untuk posisi doa dan Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kita diterima doa di kelas ini. terima kasih. Nanti
Karena untuk kalau misalkan untuk memudahkan lagi atau bisa untuk biar para warga itu percaya bahwa ini kalau ini benar masih apa buktinya gitu. Nah, ini bukti. Nah, dengan kita memudahkan alat sinar UV, tentunya uangnya jatuh. Tentunya kita bisa mengetahui komponen-komponen unsur pengaman pada uang rupiah. Nah, di sini kita bisa lihat ada komponen unsur namanya apa? Benang. Nah, benang ini kita sebagai sumber di mana uang ini asli apa tidak ya. Dan tentunya kalau di emisi 2022 pasti benang namanya ada di sebelah kanan. Nah, baik. Nah, jadi kalau kita bisa merawat ya, dari sinar UV kita bisa melihat bentukannya. Kita lihat asli itu di mana ya. Nah, kelihatan nggak kan? Ada BI-nya. Jadi ini kalau kita dengan memudahkan memakai sinar UV kita bisa mengetahui di mana letak dari sumber keasliannya. Nah, tentunya ada komponen di sini juga, dan juga di sini juga ada beberapa hal yang harus kita jauh ya. Oke, nah kalau misalnya kita di sini kok sangat wow sekali teman. Wow. Bunganya mekar menjelawar seperti dia bersamanya. Nah, kita bisa lihat kan bahwa ini tentu jika kita menggunakan alat bantu seperti sinar UV, kita bisa membedakan mana uang asli dan uang palsu. Jadi dengan menggunakan alat sinar UV ini, kita bisa mengetahui permasalahan dengan cara mengidentifikasi uang asli tentunya. Baik, dilanjutkan kesimpulan oleh Yang sudah kita lakukan ini dapat disimpulkan bahwa ternyata masyarakat dapat dengan mudah mengenali atau membedakan antara uang asli dan uang palsu. Seperti kita mengetahui dengan cara meraba atau merawat dengan bantuan cahaya matahari. Kita juga bisa menggunakan sinar UV seperti ini untuk mengetahui keaslian uang. Pada uang rupiah juga terdapat binkop atau kode tertentu untuk penyadap tunanetra agar dapat dengan mudah mengenali tiap pecahan uang. baik, jadi bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya untuk kita bisa mengidentifikasi mana itu uang asli dan uang palsu itu sebenarnya mudah. Tapi ada terkecualian bagi orang yang bisa membedakan mana uang asli dan uang palsu. Itu adalah orang yang dikira memiliki kebutuhan khusus lah, kayak bisa menilai sendiri. Nah, baik, jadi itu kesimpulannya. Jadi gunakan uang sebaiknya dan jangan melakukannya demi keberlangsungan diri. Oke. Baik, cukup sekian dari kami. Tingkat hari sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk perasaan saya sendiri, yang pertama saya senang karena bisa tidak berhenti saat pembelajaran walaupun masih ada rasa deg-degan sedikit karena biasanya di kelas sendiri tapi ada yang menolak. Tapi setelah berjalan perasaan deg-degan itu biasa saja, sudah diperlukan untuk memberikan pembelajaran yang baik sekali saya. Ya awalnya kan, terus kemudian sudah biasa ya. Nah, kira-kira dalam proses pembelajaran kemarin ada yang muncul ada boleh disampaikan? Untuk kendala yang saya alami kemarin, saya menggunakan model individual. Jadi di kelas itu terbagi dengan kelompok, masing-masing kelompok berantakan. Mungkin kendala yang saya hadapi adalah partisipasi dari beberapa anak di kelompok itu yang masih kurang. Dari mana ada satu orang yang mungkin masih kurang aktif, ketika presentasi juga masih mengandalkan temannya, dan partisipasinya masih kurang dalam presentasi. Kemudian selain itu mungkin pada saat diskusi mungkin perlu adanya diskusi dengan kelompok lain juga, tidak hanya satu kelompok saja tapi bergabung berbelajar dengan kelompok lain untuk mendapatkan pembahasan yang lebih luas. Jadi diskusi istilah antar kelompok, jadi biar apa yang informasinya kemudian berbagi. Nah, kira-kira apa sih kendala yang tadi sudah disampaikan bahwa ada partisipasi yang kurang, ada strategi yang khusus mengatasi. Baik, untuk strategi mengatasi kendala tadi yang sudah saya sampaikan itu nanti untuk pembelajaran berikutnya mungkin saya akan membagi kelompok dengan cara yang lain. Kalau kemarin saya bagi berdasarkan dengan teman-teman semangat awal terus dan teman lain di mata lain akan saya bagi berdasarkan gaya belajarnya. Jadi satu kelompok punya gaya belajar yang sama mungkin akan lebih mudah komunikasinya, kemudian akan lebih partisipasinya lebih aktif lagi di setiap individu. Jadi menemukan perubahan cara pembelajaran kelompok yang awalnya dengan hasil objektif, kemudian inovasinya nanti akan digunakan dengan gaya belajar. Nah, untuk diskusi yang tadi disampaikan yang mesti terjadi apa yang akan Untuk orang yang akan melakukan mengatasi dari itu mungkin di waktu presentasi proses diskusinya akan lebih lama berdiri, tidak selesai dalam satu pertemuan, bisa berkeluar agar sesi diskusinya lebih mendalam lagi. Kemudian bisa juga nanti saya mengkombinasikan model itu dengan string SS untuk memaksimalkan diskusi antar kelompok tadi. Jadi persiapan buat diskusinya di mana sehingga nanti diskusinya di mendalam, kemudian ada strategi tadi TSS itu string. Nah, kemudian dari lakukan atas strategi yang nanti akan dilakukan kira-kira kapan waktu itu untuk melaksanakan strategi ASEAN. Untuk kelas yang pertama mungkin saya rencanakan di minggu ketiga bulan Maret, akhir Maret. Mungkin kalau tanggalnya sekitar 19 Maret itu nanti jadinya